Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Pertama Api, Kemudian Hujan. Ayat hafalan 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Poin penting pelajaran kita, Tuhan menggunakan peristiwa-peristiwa dalam hidup kita untuk mengarahkan hati kita kepadanya. Pernahkah kamu mempunyai pertanyaan tentang sesuatu dan kemudian terbukti kepadamu di luar dari bayang-bayang keraguan? Itulah yang telah Allah buat kepada orang-orang Israel agar hati mereka boleh berbalik untuk menyembah Allah. Elia, Allah berkata, "Ya Bapa." Elia menyahut, "Sudah tiba saatnya. Pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada Raja Ahab, dan aku akan mengirimkan hujan." Sekali lagi, Elia menuruti perintah Tuhan dengan segera. Dia kembali berjalan di jalan pulang yang panjang ke Samaria, ke istana Raja Ahab. Betapa berbedanya pemandangan yang ada setelah 3 tahun kelaparan. Tanahnya menjadi keras dan retak. Elia menutup mulut dan hidungnya dari debu yang berterbangan. Dia melewati desa-desa di mana batu-batu yang besar baru saja digulingkan untuk menutup tubuh-tubuh yang baru dikuburkan. Memang benar, dia berpikir memang benar inilah saatnya orang-orang akan kembali berbalik menyembah Allah. Raja Ahab saat ini telah turun sendiri untuk mencari rerumputan hijau di seantero negeri untuk memberi makan hewan kerajaan yang dia miliki. Kelaparan bahkan telah mencapai istana. Makanan dan minuman telah dibatasi. Salah seorang hamba dari Ahab membawa berita, Elia telah kembali. Dia mau agar Paduka bertemu dengan dia. Sesaat Ahab melihat Elia, dia berkata, "Di sana kamu rupanya, penyebab kesusahan terbesar sepanjang sejarah." Elia berkata, "Bukan aku yang telah membawa malapetaka ini. Kamulah orangnya. Kamu dan bapa-bapamu sebelum kamu yang telah menolak Allah dan mengikuti Baal." Dan Elia mengatakan kepada Ahab kalau akan ada kontes, Allah melawan Baal. Dia menginstruksikan Ahab untuk memanggil semua orang dalam pertemuan itu dan memanggil semua imam Baal untuk pertunjukan tersebut di Gunung Karmel. Dengan segera perkataan itu terdengar oleh semua orang. Ketika hari yang telah ditentukan itu tiba, mereka bertemu di Gunung Karmel. Raja Ahab naik ke gunung dengan dikelilingi oleh para pejabatnya dan para pengawal-pengawal pribadinya. 450 nabi Baal dengan mantap naik ke atas gunung mengelilingi Elia. Mereka berharap dengan unjuk kekuatan seperti itu dapat menakuti nabi Allah Yahweh ini. Elia memberikan aturan main yang harus diikuti. 2 hewan dipisahkan sebagai korban di 2 mezbah secara terpisah. Para imam Baal akan meminta kepada Baal untuk menerima pemberian korban tersebut dengan mengirimkan api dari surga untuk memakan habis korban tersebut. Elia akan meminta kepada Allah Yahweh untuk menerima korban tersebut dengan mengirimkan api dari surga untuk memakan habis korban tersebut. Allah yang menjawab dengan mengirimkan api yang memakan korban itu
adalah Allah yang benar. Para nabi Baal mempersiapkan hewan kurban mereka di atas mazbah Baal yang telah dipersiapkan. Kemudian mereka mulai memanggil, "Dengarkan kami Baal, buktikan bahwa kamu adalah Allah dari cuaca. Kirimkan api segera." Mereka mulai berdansa di sekeliling mezbah. Kemudian sunyi. Mereka meloncat-loncat. Kemudian sunyi. Mereka berteriak-teriak. Kemudian sunyi. Orang-orang yang ada memperhatikan dengan saksama dan mendengarkan. Para imam ini memotong diri mereka sendiri dengan pisau yang sangat tajam. Kemudian sunyi. Darah mengalir. Ada satu kesunyian yang mencekam. Mereka memohon kepada Baal untuk menjawab mereka dengan api. Kemudian sunyi kembali. Orang banyak itu mendengar dan memperhatikan. Setelah beberapa jam berlalu, Elia mulai mengejek mereka. "Berteriaklah lebih keras lagi. Mungkin Baal sementara tidur." Kemudian mereka berteriak lagi. Mereka meloncat lebih tinggi. Mereka memotong diri mereka lebih dalam. Kemudian sunyi. Kelelahan, para imam dan nabi Baal menyerah. Saat itu adalah saat kurban bakaran sore dipersembahkan. Elia berjalan menuju ke mezbah bagi Allah yang telah rusak. Dia menyusun kembali batu-batu itu ke tempatnya. Kemudian dia menggali parit di sekeliling mezbah. Dia mengatur kayu yang ada. Dia menyembelih hewan yang akan dikorbankan dan menaruhnya di atas mezbah. "Bawalah air dalam 4 buli-buli yang besar," perintahnya. Dan orang-orang yang kuat mengangkat buli-buli yang berisi air itu, kemudian membawanya dan menyirami korban itu. Air itu mengalir ke dalam parit. "Lakukan lagi," katanya. Kemudian 4 buli-buli yang berisi air dibawa lagi dan menyiram korban, kayu, dan batu dan mengalir ke dalam parit. "Lakukan lagi untuk ketiga kalinya," perintah Elia. Kali ini air itu mengalir dan memenuhi parit di sekeliling mezbah. Setiap mata memandang ketika dia mulai bertelut di samping mezbah. Setiap telinga mendengar ketika dia mulai berbicara kepada Allah. "Oh Tuhan Allah Israel, biarlah diketahui pada hari ini bahwa Engkaulah Allah dan Engkau sementara membalikkan hati mereka untuk menyembah Engkau. Tidak ada tangisan, tidak ada loncatan, tidak ada teriakan, tidak ada tindakan memotong diri sendiri. Hanya sebuah doa sederhana yang singkat. Respon Allah sangat cepat. Kilat menyambar dari langit. Api yang seperti lidah raksasa menjilat hewan yang telah basah, kayu yang basah, batu yang basah, bahkan air dalam parit itu sekalipun. Orang banyak itu jatuh dengan wajah mereka, tertutup dengan tangan mereka ke kepala mereka, dan berseru dengan suara nyaring, "Tuhan adalah Allah, Tuhan adalah Allah." Allah yang sangat mengasihi mereka semua. Dia akan pergi ke dalam setiap masalah ini untuk memenangkan hati mereka kembali kepadanya.